Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai function rekursif. Nanti kita akan membahas apa itu function rekursif, kemudian contoh function rekursif. Oke, function rekursif apa itu? Function rekursif adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, alias function yang memanggil dirinya sendiri. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan belajar tentang cara membuat function, terus gimana cara memanggil function. Nah, yang dimaksud dengan function rekursif ini adalah sebuah function yang memanggil function itu sendiri. Gunanya buat apa? Ya, contohnya yang paling gampang adalah yang paling umum ya, kita buat program untuk menghitung nilai faktorial. Oke, itu penjelasan tentang function rekursif ya. Intinya function yang memanggil diri dia sendiri. Contohnya, oke, paling umum kita coba buat sebuah program untuk menghitung nilai faktorial. Anda tahu kan yang nilai faktorial ya? Nilai faktorial itu nilai yang manggil nilai itu sendiri sampai secara mundur sampai habis. Jadi memanggil dengan cara mengkalikan. Contohnya gini, misalnya saya punya angka 4 faktorial. Faktorial itu kan tandanya tanda seru ya. 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 terus dikali 1. Itu. Jadi 4 dikali 3 itu 12. 12 dikali 2 24. 24 kali 1 sama dengan 24. Jadi hasilnya 24. Paham ya? Ini gampang banget. Matematika dasar banget. Oke, terus prakteknya gimana kalau di Python? Ya gampang. Ini saya hapus dulu. Oke. Untuk prakteknya begini, saya buat dulu sebuah program namanya rekursif. Contohnya rekursif. Anda silakan bikin apa saja boleh. Oke, saya bikin sebuah function namanya faktorial. Def faktorial. Kemudian di dalamnya ada nilai yang harus dimasukkan. Misalnya saya mau menjalankan, jadi yang namanya faktorial itu mengkalkulasikan sebuah nilai. Jadi def faktorial, di dalamnya ada variabel, ada argumen, sebuah nilai yang variabelnya bebas lah. Saya bikin n aja misalnya. Jadi n itu sebuah angka. Angkanya itu nanti dikalkulasikan dengan cara mengkalikan mundur. Oke, seperti ini programnya simple, sangat simple. Jadi saya buat sebuah function namanya faktorial dengan argumen n, parameter n. Ini argumen parameter sama aja ya. Oke. Di sini ada dua pilihan, if dan else. Nah, ini yang pertama, jika angka yang dimasukkan itu 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1 saja. Ya, karena faktorial 1 ya hasilnya pasti 1. Tapi jika angka yang dimasukkan ini bukan 1, yang jelas bilangan positif ya, maka dia akan mengkalkulasikan, akan mengembalikan nilai return n, nilai n ini, parameter n, dikali dengan faktorial dalam kurung n-1. Kenapa? Nah, ini yang disebut dengan rekursif. Ini yang disebut dengan rekursif nih. Artinya function function faktorial ini, dia memanggil diri dia sendiri. Kalau dia akan memanggil diri dia sendiri secara berulang-ulang sampai kalkulasinya selesai. Kalau mau lihat hasilnya, jadi kita jalankan aja print, kemudian faktorial dalam kurung angkanya misalnya 4. Oke, kita akan menghitung faktorial dari 4 adalah 24. Nah, ini hasilnya nih, 24. Jadi seperti tadi ya,
waktu saya oret-oret tadi, coret-coret tadi, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kenapa 24? Jadi gini, coba kita trace di sini ya. Ini kita ada, nah ini, tekan F7 di sini, dia akan mentrace. Ya, program akan berjalan pada baris pertama, di trace. Kemudian kalau di trace lagi, tekan F7 lagi. Nah, dia akan menjalankan function ini. Dia akan menjalankan baris 10, memanggil print faktorial, function faktorial yang argumennya 4. Kemudian, nah, faktorialnya dipanggil, langsung diproses di dalamnya nih. Jika n sama dengan 1, maka return 1. Tapi karena dia 4, argumennya adalah 4, maka dia akan loncat ke sini. Return n, yaitu 4 dikali faktorial 4 min 1. 4 min 1 sama dengan 3. Jadi 4 dikali 3. Balik lagi ke atas. Balik lagi terus, karena 4 dikali, karena parameternya tadi berubah jadi 3 dan 3 itu tidak sama dengan 1, maka dia loncat lagi ke sini. Nah, kalkulasi lagi. Ternyata n-nya udah berubah, n-nya sekarang 2. Ternyata 2 masih tidak sama dengan 1, maka dia balik ke sini. Dikalkulasikan lagi sampai n-nya sekarang jadi 1. Nah, pas n-nya jadi 1, baru dia return 1. Gitu seterusnya sampai programnya selesai. Nah, dicetak deh tampilannya. Gitu. Gimana? Paham? Paham ya? Ini sangat mudah, sangat gampang. Yang penting Anda tahu konsep faktorial seperti apa, dan ini contoh. Nah, ini coding ini adalah coding dari cara menghitung nilai faktorial. Oke, paham ya? Kalau Anda mau lebih paham, silakan Anda praktek dulu. Jadi, terus Anda telusuri alurnya seperti apa, nanti Anda akan paham sendiri. Oke, saya ada bonus pengetahuan nih. Jadi yang namanya function tidak hanya bisa memanggil dirinya sendiri, tapi function juga bisa memanggil function yang lain. Ini contoh aja ya, bonus. Mungkin di antara Anda ada yang sudah tahu atau sudah pernah praktek sendiri, coba-coba, bahwa function itu bisa memanggil function yang lain juga. Jadi gini, kita punya function faktorial, tapi kita bisa punya function lain yang memanggil function faktorial ini. Contohnya gini deh, def namanya utama, apa ya, saya kasih nama main aja deh, main. Oke, kodenya saya modif sedikit. Nah, di sini ada function baru namanya main. Jadi artinya ini saya bikin function utama, namanya apa saja boleh sebenarnya, tapi saya pakai main aja. Oke, kemudian di dalamnya ada perhitungan, ada angka, ada variabel angka yang tipenya integer yang harus dimasukkan. Jadi di sini kita akan diminta memasukkan nilai bilangan integer positif. Kemudian, nah ini di baris ini, function main ini memanggil function lain, yakni faktorial. Jadi faktorial angka. Angka adalah nilai yang dimasukkan tadi, yang kemudian hasilnya masuk ke dalam variabel fact. Fact ini faktorial nih. Saya persingkat aja. Sehingga dia akan menampilkan nilai faktorial dari angka yang dimasukkan tadi adalah nilai faktorialnya. Gitu. Oke, nah untuk menjalankannya ya kita di bawah sini kita jalankan saja main. Nah, sini aja deh, main. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, dia minta nih masukkan bilangan integer positif. Misalnya saya masukkan 5. Enter. Hasilnya adalah nilai faktorial dari 5 adalah 120. Ya, ini cuman variasi penggunaan aja ya. Cuman di sini saya juga perkenalkan sebuah tips bahwa yang namanya function bisa memanggil function yang lain gitu. Paham ya? Oke, kalau Anda paham silakan Anda coba-coba, Anda coding sendiri supaya lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas yang namanya function rekursif. Tadi kita sudah bahas apa itu function rekursif, kemudian contoh penggunaan function rekursif.
Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.